Pemirsa, ada 8 fraksi di DPR RI menyampaikan sikap terkait wacana sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Mereka menolak pemilihan legislatif atau pileg kembali ke proporsional tertutup. Sikap tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang ditandatangani pimpinan fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan juga P3. Sebanyak 8 fraksi ini kompak mempertahankan sistem proporsional terbuka, sebab mereka menilai sistem proporsional tertutup sebagai bentuk kemunduran. Sistem demokrasi Indonesia dinilai terus mengalami perkembangan, bahkan diklaim semakin mendekati keinginan rakyat dalam memilih calon pemimpin dan wakil mereka di lembaga legislatif. Tak mengherankan, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan nomor 22/24 tahun 2008 yang mendukung penerapan proporsional terbuka pada Pileg 2009 lalu. Putusan tersebut membuat rakyat diberi kesempatan mengenal, memilih, dan juga menetapkan wakil mereka secara langsung orang per orang. Ya, itu calon itu yang diputuskan, ya tentu saja yang. Sementara itu, pemirsa, fraksi PDI Perjuangan mengklaim tetap mendukung sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Namun PDIP menghargai 8 fraksi di DPR RI yang menolak sistem proporsional tertutup di pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai sistem proporsional tertutup mendorong parpol untuk melakukan pendidikan politik dan kaderisasi, tidak hanya mengandalkan popularitas saja untuk menang. Meski demikian, PDIP akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi. PDI Perjuangan menjadi sorotan di antara fraksi di DPR RI tentang ketidakikutsertaannya dalam menandatangani penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup. Bagaimana sebenarnya tindak lanjut dan apa yang patut diwaspadai dengan sistem proporsional tertutup? Kita akan bahas lebih lanjut dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, ada Saan Mustafa. Selamat pagi, salam sehat Kang Saan. Selamat pagi, Mbak Valen. Baik, Kang Saan, apa komentar Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI? Hari ini publik jadi gaduh lagi seputar wacana sistem proporsional tertutup ini. Walaupun kita tahu masih uji materi di MK, belum ada hasil yang pasti. Ya, sebenarnya kan undang-undang pemilu ini kan sudah disepakati untuk tidak dilakukan revisi. Jadi ketika awal periode di DPR 2019 yang lalu, periode 2019-2024, Komisi 2 itu kan mendorong untuk dilakukan revisi undang-undang pemilu. Tapi pemerintah kan tidak mau ya untuk melakukan revisi, takut menimbulkan kegaduhan dalam suasana pandemi dan sebagainya. Nah, justru di saat DPR dan pemerintah sepakat untuk tidak melakukan revisi, walaupun dorongan untuk melakukan revisi itu kuat, nah dalam suasana ini tiba-tiba Ketua KPU memberikan sebuah pernyataan yang mengatakan peluang untuk kembali ke sistem proporsional tertutup. Dan justru pernyataan Ketua KPU ini menjadi salah satu sebab munculnya pertama kegaduhan secara politik, kedua ketidakpastian secara politik bagi partai-partai di saat partai sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilu dengan undang-undang yang ada, tiba-tiba ada pernyataan seperti ini dan tentu juga mengganggu proses penyiapan yang sedang dilakukan oleh partai-partai. Tapi yang lebih substansi bukan hanya di situ, tapi pernyataan itu sebuah pernyataan yang setback, itu mundur dan tentu juga secara demokrasi juga mengalami kemunduran. Kenapa saya katakan mengalami kemunduran? Bahwa sistem proporsional tertutup ini kan jawaban terhadap sistem proporsional terbuka ini, jawaban terhadap sistem proporsional tertutup yang sudah dilakukan berkali-kali pemilu sejak zaman Orde Baru. Jadi ketika kita di zaman Orde Baru itu menggunakan sistem proporsional tertutup dan kita banyak menemukan kelemahan di sistem proporsional tertutup. Kang Saan, berarti pernyataan dari Ketua KPU ini yang kemudian memicu semakin gaduh lah publik ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa momentumnya sekarang? Menurut Anda apa penyebabnya, mengapa ini terjadi di masa-masa sekarang ini?
Ya karena tadi menjelang pemilu 2024 salah satunya itu kan karena undang-undang ini di GR Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Walaupun Mahkamah Konstitusi pernah punya putusan yang sama terkait dengan undang-undang pemilu, yaitu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sistem pemilu kita proporsional terbuka. Itu juga atas uji materi terhadap undang-undang pemilu untuk pemilu 2009 yang lalu. Itu diputus di bulan Desember 2008 bahwa Oke, sistem pemilu kita proporsional terbuka, dan putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Nah, ketika baik. misalnya ada judicial review lagi dan KPU memberikan sinyalemen bahwa akan kembali ke sistem proporsional tertutup, seakan-akan ketua KPU sudah tahu apa yang akan Hmm, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut saya ini yang tidak benar. Pertama, KPU melampaui batas kewenangannya karena KPU itu kan pelaksana undang-undang, bukan bermain opini, apalagi berspekulasi terkait dengan sebuah sistem pemilu yang bagi partai politik juga itu hal yang sensitif juga. Jadi isu-isu di undang-undang pemilu itu banyak isu-isu yang sensitif bagi partai politik, dan itu selalu dibicarakan pada saat revisi undang-undang pemilu dari pemilu ke pemilu kan. Jadi menurut saya ini yang menjadi penyebabnya lah. Jadi baik, jangan sampai misalnya KPU melampaui batas kewenangannya, ya KPU baik. fokus saja pada tugas menjalankan undang-undang, menyiapkan pemilu sebaik mungkin agar pemilu Oke. kita semakin berkualitas dan semakin lebih baik dari pemilu ke pemilu. Jadi KPU harusnya fokus saja untuk menjalankan apa yang menjadi tupoksinya. Nah, tadi Anda katakan kalau ini juga menjadi isu yang sensitif untuk partai politik. Ada 8 fraksi yang menandatangani penolakan sistem proporsional tertutup, tapi PDIP mendukung terkait dengan pelaksanaan sistem proporsional tertutup ini. Apa penilaian Anda soal gestur PDIP ini? Ya, kalau kita dari awal selalu paham ya dengan sikap masing-masing partai, dan wacana terkait sistem proporsional tertutup terbuka kan memang juga kita tahu secara petanya, misalnya di DPR maupun juga partai-partai dari dulu memang kan PDI punya sikap seperti itu, dan tentu kita hargai. Nah, maka ketika misalnya sikap-sikap masing-masing fraksi tertuang dalam sebuah undang-undang pemilu, ya kita jalankan saja yang ada kan gitu. Jadi ketika itu diputuskan semua kan harus ikut. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan sikap masing-masing karena undang-undangnya sudah menyatakan sistem proporsional terbuka dan sudah diputus dan sudah berjalan. Ini undang-undang ini Hmm, sudah berjalan untuk 2 pemilu nih. Jadi di 2019 itu dijalankan, ini sekarang akan dijalankan di 2024. Jadi tidak ada persoalan. Nah, ada persoalan itu ya tadi ketika KPU sekali lagi berspekulasi, berasumsi bahwa nanti pemilu itu akan menggunakan sistem proporsional tertutup karena sedang di-GR, dan KPU salah satu pihak yang diminta pendapatnya. Dan kalau dilihat dari apa yang disampaikan ketua KPU, seakan-akan ya mereka beropini dan berpendapat untuk menitik beratkan kepada sistem pemilu proporsional tertutup. Jadi sekali lagi kita di DPR maupun partai-partai, karena kita semua sudah berkomitmen untuk tidak melakukan revisi, ya kita gunakan yang ada. Bagaimana KPU menyiapkan tahapan-tahapan pemilu itu dengan undang-undang yang ada, tidak perlu berspekulasi tentang nanti akan seperti apa kan. Yang sudah ada undang-undangnya jalankan, yang sudah dikoreksi ada Perpu, dikoreksi oleh Perpu, direvisi oleh Perpu, jalankan. MK pernah memutuskan misalnya terkait dengan persyaratan calon legislatif untuk kemarin mantan napi eks korupsi 5 tahun setelah bebas baru boleh mencalonkan, itu jalankan. Jadi apa yang ada tertera dalam undang-undang tinggal jalankan saja gitu. Jadi oke. itu menurut saya jauh lebih baik buat KPU.
Oke, Kang Saan, kalau kita bicara soal potensi uji materi ini bisa lolos atau tidak di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat dari banyak sudut pandang, Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini adik iparnya Presiden. Kemudian Presiden kita Joko Widodo datangnya dari PDI. Kemudian PDIP satu-satunya fraksi di DPR yang setuju dengan sistem proporsional tertutup. Bagaimana caranya supaya jangan sampai publik bisa saja jadinya curiga nantinya terkait independensi lembaga yang nantinya akan memutuskan terkait dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup ini? Ya, kita berharap bahwa MK tetap menjaga independensinya. Untuk bisa menjaga independensinya tentu integritas para hakim MK itu kan menjadi pertaruhannya. Ketika publik berspekulasi dengan mengait-ngaitkan, nah menurut saya ya ini saatnya MK untuk bisa membuktikan bahwa apa yang dispekulasikan oleh publik dan dikait-kaitkan, kedekatan hakim MK dan sebagainya, bahkan ada kekerabatan, itu tidak terjadi. Maka sekali lagi independensi, kemandirian Mahkamah Konstitusi itu menjadi hal yang sangat penting, dan itu bisa berjalan kalau misalnya integritas dan kredibilitas para hakim MK itu tetap bisa mereka pertahankan, itu satu. Yang kedua, partai-partai peserta pemilu juga nanti bisa mengajukan sebagai pihak terkait, karena ketika undang-undang ini diputus, ini kan berpengaruh terhadap partai politik dari semua aspek lah kan. Maka MK juga untuk memberi kesempatan agar partai-partai politik yang ada, minimal misalnya yang 18 partai politik yang sudah ditetapkan oleh KPU, itu dijadikan pihak terkait untuk didengar pendapatnya di persidangan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua juga tentu juga Mahkamah Konstitusi juga harus mendengarkan pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan dari publik. Bisa aja misalnya diwakili oleh masyarakat penggiat pemilu untuk dimintai pendapatnya, juga kalangan akademisi, agar ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan itu tidak subjektif, bahkan tidak ada bias politik. Seakan-akan ada kepentingan subjektif yang bermain terkait dengan sebuah sistem ini. Nah, kalau hal ini bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, menurut saya apapun nanti yang diputuskan itu akan menjadi clear. Tapi saya berharap bahwa Mahkamah Konstitusi itu konsisten dengan putusan sebelumnya. Kenapa? Karena ada putusan terhadap objek yang sama tentang sistem pemilu, dan Mahkamah Konstitusi sudah memutus dengan segala berbagai pertimbangannya, yaitu pemilu kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Ya kita berharap bahwa Mahkamah Konstitusi konsisten. Kalau misalnya ada satu objek diputus dengan dua hal yang berbeda, juga kan menjadi pertanyaan. Nah, kenapa bisa diputuskan seperti itu? Padahal objeknya sama. Kok putusannya bisa berbeda, atau putusan yang terdahulu dikoreksi oleh putusan yang sekarang. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Jadi itu berlaku. Jadi dan menurut saya hal-hal seperti ini menjadi penting untuk tetap dipertimbangkan. Jadi konsistensi itu penting, karena dengan konsistensi kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap sebuah lembaga itu tetap bisa dijaga. Baik, jadi dengan momentum Ketua KPU RI yang memberikan komentar soal sistem proporsional tertutup ini, sampai nantinya kita akan lihat bagaimana kinerja dari Mahkamah Konstitusi, apakah bisa tetap konsisten dan juga bisa membuktikan kredibilitasnya. Kita akan nantikan apa hasil dari yang membuat publik gaduh akhir-akhir ini. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time.